Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarnazirah dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang peristiwa osmosis pada pembuatan telur asin. Nah, seperti yang kalian lihat, di depan saya udah ada alat dan bahan untuk membuat telur asin. Yang pertama tentu saja ada telur bebek, yang kedua ada panci yang udah saya isikan dengan air, yang ketiga ada garam, yang keempat ada toples, yang kelima ada ampas, dan yang terakhir ada plastik. Plastik di sini berfungsi sebagai penahan atau pemberat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencuci telur. Langkah kedua, kita mengampas telurnya. Langkah selanjutnya, merebus air garam. Kemudian kita masukkan air garam yang telah kita rebus tadi ke dalam toples yang sudah berisikan telur bebek. Lalu kita masukkan plastik agar telur tidak mengambang. Nah, tinggal tunggu 10 hari ke depan. Telur yang direndam di dalam larutan garam akan mengalami osmosis karena telur tersebut ditempatkan di tempat atau lingkungan yang konsentrasinya lebih encer daripada di dalam telur. Telur sebagai sel tunggal yang terbungkus cangkang yang memiliki pori-pori dan merupakan membran yang bersifat selektif permeabel. Kuning telur sebagai inti. Hal itu menyebabkan air garam masuk ke dalam telur melewati membran atau cangkang telur karena konsentrasi di dalam lebih tinggi daripada di luar, sehingga telur menjadi asin. Hal ini juga sesuai dengan pengertian osmosis, yaitu proses perpindahan molekul-molekul zat terlarut dari konsentrasi rendah hipotonik ke konsentrasi tinggi hipertonik. Tekstur kuning telur pada telur asin akan berubah menjadi lebih keras karena ketika molekul air dan garam masuk ke dalam telur, maka air dan garam masuk ke putih telur karena konsentrasi putih telur lebih pekat daripada larutan garam. Tetapi perlu kita ingat bahwa masih ada kuning telur yang konsentrasinya jauh lebih pekat dibanding dengan putih telur dan larutan garam. Sehingga molekul air dan garam masuk ke kuning telur, tetapi lebih banyak garam yang masuk dibanding dengan air. Semakin lama garam terdapat di dalam kuning telur akan semakin menumpuk sehingga kuning telur akan mengeras karena kelebihan mineral garam. Inilah hasil selama 10 hari merendam telur bebek di air garam. Sekian video praktikum dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.